Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Jemaat GKI Cimahi. Bersyukur karena kebaikan Allah kita masih bisa berjumpa di dalam renungan singkat hari ini. Renungan kita hari ini saya beri tema Ujilah hati dengan kebenaran Allah. Mari kita bersama membacanya dari Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering mendengar ungkapan follow your heart, do what you love. Atau artinya adalah ikuti kata hatimu dan lakukan apa yang kamu suka. Ungkapan ini hendak menegaskan pada kita untuk mengikuti apa kata hati kita dan melakukan apa yang kita sukai. Kalau hati kita selalu baik dan dipenuhi dengan kebenaran Allah, tentu hal ini menjadi benar. Lantas gimana kalau ternyata hati kita jahat? Apakah mengikuti kata hati adalah sebuah tindakan yang tepat? Nah, mari kita menggalinya bersama di dalam bacaan kita hari ini. Bacaan kita hari ini merupakan sebuah peringatan Yeremia kepada bangsa Israel saat itu. Yeremia mau berbicara soal hati manusia. Dalam ayat 9 dikatakan dengan jelas bahwa hati itu licik. Licik menurut KBBI artinya adalah pandai menipu. Kenapa hati disebut licik Sebab biasanya hati mampu menyembunyikan perasaan atau sesuatu yang buruk di bagian yang paling dalam. Sehingga yang di luarnya itu seolah-olah baik. Hati juga mampu mendua dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Satu pun dari kita tidak bisa tahu apa sih isi hati seseorang. Hal ini jelas diungkapkan di dalam ayat 9 yang mengatakan demikian. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sehingga jika seseorang menyembunyikan apapun, baik sesuatu hal yang baik ataupun yang buruk, kita gak akan tahu, gak akan ada satu orang pun yang tahu, mengetahui isi hatinya. Nah, saudaraku yang terkasih, dengan mengikuti apa kata hati, biasanya seseorang dituntun kepada pemberontakan, kepada ketidaktaatan, dan juga kesedihan yang amat sangat mendalam. Hal itu terjadi ketika seseorang menuruti kata hati tanpa mengujinya terlebih dahulu dengan ukuran kebenaran Allah. Jadi kalau ada nasihat, ikutilah kata hatimu, tentu itu adalah nasihat yang buruk ketika hati kita sangat jahat. Nah, beberapa kali Yeremia menyebutkan tentang hati yang jahat. Salah satunya dalam Yeremia 11 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Ayat ini mau menegaskan bahwa ternyata ada loh hati yang jahat itu. Hati itu gak selalu baik, ada juga yang isinya adalah pemikiran-pemikiran tentang kejahatan. Sesuatu hal yang buruk. Akan tetapi sekalipun hati itu jahat, hati mampu menutupi sesuatu di depan banyak orang, tapi Tuhan tidak bisa ditipu oleh hati. Hati tidak mampu menipu Tuhan. Dalam ayat 10 kita menemukan bahwa Allah menguji dan menyelidiki kedalaman hati setiap orang. Maka sehebat apapun kita menyembunyikan siapa diri kita yang sebenarnya, Allah Maha Tahu. Allah akan menghakimi sesuai dengan tingkah langkah dan perbuatan kita yang Allah lihat dari hati kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih, dari kisah bangsa Israel ini kita diajak untuk bijaksana sebelum mengikuti kata hati, sebab hati bisa menjadi sangat licik.
Kita harus mengujinya terlebih dahulu dengan melihat apakah kata hati kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Apalagi di tengah situasi yang tidak mudah seperti sekarang. Kerap kali kita berjumpa dengan situasi-situasi yang sulit yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan. Misalnya, kita ini lagi susah banget, kita butuh uang banget gitu ya untuk melanjutkan hidup. Di tengah situasi yang tidak mudah seperti sekarang, mencari pekerjaan pun sulit, pokoknya kita susah banget lah, kita butuh uang sekali. Tiba-tiba di tengah jalan, ketika kita sedang berjalan gitu ya, kita menemukan ada dompet yang jatuh. Kemudian kita ambil dompet itu, kita buka dan isinya lumayan banyak gitu ya, uangnya lumayan banyak. Kemudian dalam posisi itu, seperti ada yang berkata di dalam hati yang mengatakan, udah simpan aja dompetnya, ambil uangnya, kan emang kamu lagi butuh uang. Gimana kalau kita di dalam situasi itu? Bagaimana kalau kita yang berada dalam situasi tersebut? Apa yang akan kita lakukan? Mengikuti kata hati atau menolak apa kata hati kita? Sebelum menjawabnya, ingatlah hati itu tidak selalu baik. Hati juga bisa jahat. Untuk itu sebelum kita mengikuti apa kata hati, kita cross check dulu. Kira-kira ini sesuai dengan firman Tuhan gak ya? Kira-kira ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan gak ya? Kalau sesuai ya mari dijalani. Kalau bertentangan ya jangan diikuti. Sebab hidup orang beriman haruslah selalu berpegang teguh pada firman Tuhan dan kebenarannya, agar kita mampu menjadi bijaksana, agar kita mampu berhikmat dalam melangkah dan bertindak di tengah kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kita untuk menguji hati dengan kebenarannya. Amin.